Selamat datang di kisah cerita. Rio bukan dilahirkan di ranjang sutra, melainkan di atas kerasnya tanah Bantar Gebang. Bukan alunan musik klasik yang menina bobokkannya, melainkan deru truk sampah yang memekakkan telinga. Bukan boneka lucu yang menemaninya bermain, melainkan lalat-lalat hijau yang berterbangan di atas tumpukan limbah. Namun di tengah aroma busuk dan pemandangan suram, Rio memiliki mata yang mampu melihat keindahan tersembunyi. Potensi yang terlupakan, ia bukan hanya melihat sampah, ia melihat bahan mentah. Setiap hari, Rio dan ibunya, Mak Minah, berjuang mencari nafkah di tengah lautan sampah. Mak Minah seorang wanita tangguh dengan senyum yang tak pernah pudar, mengajari Rio cara memilah sampah dengan cepat dan efisien. Bukan hanya mencari plastik dan besi, mereka juga mencari botol kaca, kardus, dan kertas yang bisa didaur ulang. Uang hasil memulung hanya cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya. Kadangkala mereka harus tidur dengan perut kosong. Sekolah, itu adalah mimpi yang terlalu mewah untuk diwujudkan. Suatu sore saat sedang memilah sampah, Rio menemukan sebuah harta karun. Sebuah buku teknik bangunan yang sudah usang dan robek. Buku itu berisi gambar-gambar arsitektur yang menakjubkan. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jembatan-jembatan megah yang membentang di atas sungai, rumah-rumah unik yang ramah lingkungan. Rio terpana, ia merasa seperti menemukan jendela dunia, dunia yang penuh dengan keindahan, inovasi, dan harapan. Sejak saat itu, Rio mulai belajar arsitektur secara otodidak. Ia meminjam buku-buku bekas dari teman-temannya yang bersekolah, mencari informasi di internet saat ada kesempatan menumpang di warung internet, dan membaca artikel-artikel tentang arsitektur di koran-koran bekas. Ia menggambar desain-desain bangunan di atas kardus bekas menggunakan pensil sisa yang ia temukan di sampah. Ia juga mulai membuat maket bangunan dari sampah, menggunakan botol plastik, kaleng bekas, potongan kayu, dan bahan-bahan lain yang ia temukan di tumpukan limbah. Suatu hari, saat Rio sedang membuat maket bangunan di dekat tempat pembuangan sampah, ia bertemu dengan Pak Budi, seorang guru relawan yang mengajar anak-anak Bantar Gebang. Pak Budi melihat bakat terpendam dalam diri Rio dan terkesan dengan kreativitasnya. Ia menawarkan bantuan kepada Rio, memberikan buku-buku pelajaran, dan mengajarinya matematika dan bahasa Inggris. Pak Budi mengenalkan Rio kepada Bu Ani, seorang arsitek muda yang peduli dengan isu lingkungan dan sosial. Bu Ani terkesan dengan bakat dan semangat Rio dan menawarkan kesempatan magang di studionya. Rio sangat senang dan bersemangat. Ia merasa seperti mendapatkan jembatan yang menghubungkannya dengan dunia yang lebih luas. Dunia yang penuh dengan peluang dan harapan. Magang di studio Bu Ani membuka mata Rio. Ia belajar tentang desain berkelanjutan, arsitektur ramah lingkungan, dan pemanfaatan bahan daur ulang dalam konstruksi. Ia juga belajar menggunakan software, desain profesional, berkolaborasi dengan arsitek-arsitek lain, dan berkomunikasi dengan klien. Namun perjalanan Rio tidak mudah. Ia harus bekerja keras, belajar dengan cepat, dan beradaptasi dengan lingkungan baru yang sangat berbeda dari Bantar Gebang. Ia juga harus menghadapi cibiran dan keraguan dari orang-orang yang meremehkannya, karena latar belakangnya yang miskin dan pendidikannya yang terbatas. Di tengah perjuangannya meraih mimpi, badai kembali menerjang kehidupan Rio. Mak Mina, ibunya tercinta, jatuh sakit parah. Biaya pengobatan sangat mahal dan Rio harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar biaya rumah sakit. Ia bekerja siang malam, membagi waktu antara magang di studio Bu Ani dan memulung sampah di Bantar Gebang. Ia kelelahan, stres, dan putus asa. Namun ia tidak menyerah karena ia tahu bahwa Mak Minah adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Beruntung, Bu Ani dan teman-teman di studio sangat mendukung Rio. Mereka membantu mengumpulkan dana untuk biaya pengobatan Mak Minah, memberikan semangat dan meringankan beban pekerjaannya. Rio merasa sangat berterima kasih atas kebaikan mereka. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli dan mendukungnya. Namun takdir berkata lain. Setelah perjuangan selama beberapa bulan, Mak Minah menghembuskan napas terakhirnya. Rio sangat terpukul dan sedih. Ia merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia ingin menyerah pada mimpinya dan kembali ke Bantar Gebang. Namun sebelum Rio mengambil keputusan yang salah, ia teringat pesan Mak Minah. Rio,
Jadilah orang yang berguna bagi orang lain, jangan pernah menyerah pada mimpimu, karena mimpimu adalah harapan bagi banyak orang. Kata-kata Mak Minah menyentuh hati Rio. Ia memutuskan untuk bangkit dan melanjutkan perjuangannya. Ia ingin mewujudkan mimpi Mak Minah dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi orang yang sukses dan berguna bagi masyarakat. Setelah beberapa tahun bekerja keras dan belajar dari pengalaman, Rio berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan sertifikat arsitek. Ia mendirikan studionya sendiri dengan nama Arsitektur Sampah. Studio yang fokus pada desain bangunan berkelanjutan dan pemanfaatan bahan daur ulang. Rio merancang rumah-rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Taman-taman kota dari sampah, dan bangunan-bangunan publik yang ramah lingkungan. Ia juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak-anak Bantar Gebang, memberikan mereka kesempatan untuk meraih mimpi seperti dirinya. Rio berhasil mengubah Bantar Gebang menjadi lingkungan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih indah. Ia membangun taman-taman bermain dari sampah, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kisah Rio menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Ia menjadi simbol harapan bagi anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang sulit. Ia membuktikan bahwa mimpi bisa diraih.